jelas. Makanya ketika para sahabat dulu tidak menggunakan pendekatan itu dalam memahami sifat-sifat Allah yang sifatnya zatiyah ini, ya, maka mereka hampir tidak ada khilafnya dalam masalah ini. Hampir tidak ada khilaf masalah akidah. Terjadi khilaf, tapi setelah sampai dalil selesai pada umumnya. Misal, ada yang mengatakan Nabi melihat Allah ketika Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sebagian mengatakan Nabi melihat Allah. Dan ini dulu yang diyakini oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab. Disampaikan. Dan sampai berita itu kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau langsung menanya ke Nabi masalah ini. Kan beda antara yang menafsirkan dengan bahasa saja dengan pemahaman saja, dengan nahu sarab saja, dengan balaghah saja, dengan fiqhul lughah saja. Alat ini kan alat-alat semua ini, dengan yang ditafsirkan oleh yang paling tahu tafsir Al-Quran. Siapa yang paling tahu tafsir Al-Quran? Rasulullah SAW. Dia nafsirkan hadis ayat tadi. Ayat itu secara bahasa dia telah melihatnya di kala yang lain ketika berada di Sidratul Muntaha. Karena ayat sebelumnya bercerita tentang Allah SWT. Kemudian sekarang tiba-tiba dia melihatnya, bisa saja dhamirnya kembali kepada Allah SWT. Ini kalau pendekatan nahu nih Pak. Makanya banyak orang-orang yang hanya membanggakan nahu salah paham. Karena ilmu bahasa itu tidak hanya pada nahu, apalagi dalam memahami Al-Quranul Karim. Kadang sering dihujat dengan tidak pandai nahu katanya. Tidak pandai nahu. Itu lagu lama itu. Lagu lama. Jangankan sekelas kita, sekelas Imam Malik dulu didebat orang dengan nahwu juga. Salah harakat satu kali Imam Malik, lalu orang itu tidak mau menerima kebenaran dari Imam Malik. Gara-gara nahwu itu bayangnya. Dia disuruh bahas masalah tidak selesai, tapi ketika Imam Malik salah menyatakan satu huruf, satu barisnya harusnya dhamma menjadi fathah misalnya, lalu didebat Imam Malik. Oh, tidak pandai baca kitab, dasar ini tidak pandai baca kitab, tiba-tiba menjadi ulama pula katanya. Subhanallah. Benar kata Nadhr ibn Shumail, salah seorang ulama besar ilmu nahwu, dia bilang an-nahwu bidayatuhu syughlun, awalnya menyibukkan. Seperti kami dulu di Darun muzakarah itu setiap malam memang muzakarah. Besok belajar hadis, misalnya hadis muzakarah kami malam ini belajar hadis, tapi lebih banyak bicara debatnya tentang i'rab. Pak Ustaz, idza man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, bukan makna man kana yu'minu billahi dibahas, tapi adalah man adalah isim mausul, amano silahnya. Oke, itu kan, dan silah itu mesti ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Apa takdirnya? Itu yang dibahas sampai jam 1 malam. Makanya memang ahli di nahwu, tapi belum tentu ahli di ilmu. Nah, lebih bakar kepada nahwu. Itu yang dibawa senjata untuk nolak-nolak kebenaran. Salah baca sekali, salah i'rab sekali, itulah, itu aja nggak tahu, apalagi masalah tauhid. Dikiranya nahwu itu yang mempengaruhi masalah tauhid. Nah, kembali katanya Abdullah bin Umar yang paling paham nahwu daripada seluruh ulama nahwu, dia bisa salah paham masalah ayat tadi, lalu sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia katakan rahimallahu Aba Abdurrahman, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar.
Tapi ini juga pelajaran berharga bagi kita. Bila terjadi khilaf di saudara kita, bilang semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuninya. Kecuali orang yang sengaja nak hilap itu lain kan. Ini kan dia memang ahlul ilmi, dia berijtihad lalu dia salah, kita bilang ghafarallahu lahu. Sebagaimana kita ucapkan ini untuk seluruh ulama kita yang mendahului kita, guru-guru kita yang masih bersama kita. Kan tidak mungkin semuanya sama.